Ya pemirsa, Connect 360 kali ini sangat spesial karena kita akan mengulas ada event Well Shared Fest 2021. Iya, acara Well Shared Fest ini kembali digelar. Well Shared Fest merupakan ajang untuk saling berbagi ilmu dan inspirasi. Tahun ini Well Shared Fest mengambil tema Buat Bisnis Impianmu Menjadi Kenyataan. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai Well Shared Fest ini, sudah bergabung bersama kita Ketua Pelaksana Well Shared Fest 2021 ada Aryo Tejo. Halo, selamat malam Mas Aryo, apa kabar? Malam, kabar baik. Kabar baik. Baik, langsung saja ya. Ini sebenarnya apa sih Well Shared Fest ini, bisa dijelaskan pada pemirsa? Jadi Well Shared Fest itu ya mungkin orang udah tahunya sebagai webinar ya. Jadi kita itu punya rangkaian seminar online atau webinar dan sifatnya seperti kelas dan talk show ya. Itu yang akan dilaksanakan tanggal 19 April sampai dengan 28 April. Gitu. Jadi nanti sifatnya online, bukan offline ya sayangnya. Jadi kita akan mengundang banyak pelaku bisnis maupun profesional yang akan mengajarkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman dalam membangun atau menjalankan suatu usaha. Kalau kita lihat di sini itu banyak sekali pembicara yang kita datang itu bisa dibilang high profile. Ya mungkin salah satunya kita juga kedatangan entrepreneur, juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Ada juga Pak Pandu Syahrir yang kebetulan beliau adalah komisaris dari Indonesia Stock Exchange ya, IDX, BI, dan juga komisaris di perusahaan-perusahaan unicorn seperti Tokopedia, Gojek, Grab, Shopee, Bukalapak, Traveloka, dan yang lainnya lah perusahaannya. Dan kita juga ada entrepreneur dan politisi terkenal juga Pak Bang Ahmad Syaroni, dan juga masih banyak entrepreneur di bidang F&B, fashion, teknologi, entertainment, dan masih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman mungkin yang di rumah ingin belajar, di sini menjadi wadah yang sangat baik ya, karena jarang sekali pembicara-pembicara sekelas mereka ini mau membagikan ilmu dan pengalamannya. Khususnya acara ini gratis sih. Jadi bisa dinikmati masyarakat Indonesia secara luas. Menarik banget ya, ada pembicara-pembicara yang keren-keren yang akan share pengalamannya, tapi juga gratis, itu yang paling penting mungkin ya. Tapi kenapa sih ngambil tema ini, Buat Bisnis Impianmu Menjadi Nyata, itu kenapa? Jadi sebenarnya program Well Shared ini sudah kami jalankan dari tahun 2020 ya, sejak awal COVID. Selama ini kita melihat banyak teman-teman yang mungkin mempunyai masalah dalam menjalankan bisnis ataupun sebagai profesional mungkin mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi pada saat itu kita mulai ini adalah untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan juga semangat untuk teman-teman kita yang mungkin terkena impact maupun yang tidak terkena juga bisa menikmati ini. Jadi kita mengharapkan mereka bisa belajar dan mungkin memutar otak dan dapat membangun suatu usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada jadi lebih baiklah. Gitu. Karena kita juga melihat beberapa teman kami yang terdampak COVID, ternyata seiring COVID itu malah menjadi suatu trigger di mana mereka akhirnya memulai sesuatu. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman kami ini yang kami lihat ternyata di saat mereka membangun bisnis baru sama COVID malah menjadi suatu istilahnya rezeki yang tidak terduga gitu. Jadi kita mengharapkan semangat ini juga bisa disebarkan kepada teman-teman lain di Indonesia dengan memberikan program inilah. Ya, baik. Mas Aryo, menurut Anda sendiri sebenarnya perkembangan anak muda Indonesia yang membuka bisnis saat ini tuh betul-betul pesat nggak? Benar-benar sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang sekarang sebenarnya gampang banget ya dibandingkan beberapa waktu yang lalu gitu. Belum ada internet, belum ada digital marketing dan sebagainya ya. Menurut Anda bagaimana? Betul. Ya, jadi kalau sebenarnya COVID ini ya memang banyak terdengar tidak enaknya ya. Tapi sebenarnya blessing in disguise
karena kemarin banyak perusahaan ataupun bisnis yang selalu mengharapkan ekosistem secara offline ya, mungkin dari toko, mungkin dari restoran dining dan sebagainya, tapi ternyata membuka mata mereka yang akhirnya tadinya yang mungkin berpikir tradisional dan sudah nyaman dengan melakukan secara tradisional offline tadi, akhirnya mereka terpaksa untuk mengaplikasikan hal-hal baru yang bersifatnya teknologi dan juga online. Dan memang ternyata beberapa bisnis yang kita temui ini karena keterpaksaan COVID tersebut akhirnya mengimplementasikan, akhirnya mereka realize kalau ternyata mereka teruntungkan dari adanya online, dan akhirnya sampai sekarang mereka banyak melakukan fokus di online dan dengan teknologi untuk mengembangkan bisnis. Baik, kiat-kiat untuk mengembangkan bisnis ini juga akan di-share ya di WellShare tahun ini, betul? Ya, betul. Jadi mungkin tadi saya juga belum menyampaikan, jadi selain ada Menteri dan juga Komisaris Pak Abu Syahrir, kita juga banyak sekali pengusaha mungkin dari brand-brand terkenal ya. Jadi kita ada CEO-nya produk minuman haus, ada head of brand communication-nya Kopi Kenangan, jadi mungkin kalau yang belajar branding bisa sekali. Dan juga ada lagi, mungkin kadang orang suka ketawa nih kalau saya ngomong MLM gitu. Tapi kalau kita ngomong MLM, itu ada beberapa perusahaan MLM yang actually berkembang pesat nih di saat pandemi dan menghasilkan salespeople di MLM yang bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Jadi ada berbagai jenis usaha nanti yang akan di-share ya di acara WellShare Fest tahun ini. Nah, sebenarnya ini bukan acara pertama ya tahun ini WellShare Fest. Sebelumnya udah pernah juga? Sudah, kita terakhir mengadakan ini di bulan November 2020. Alhamdulillah waktu itu kita punya audiensi yang sangat luas. Untuk online webinar ini kita waktu itu hampir mencapai 20.000 registrasi. Dan kemarin sempat dapat feedback juga beberapa yang mengikuti kita, alhamdulillah mampu mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi kita berharap untuk yang 2021 ini kita juga bisa bantu andil dalam mengembangkan kewirausahaan di Indonesia lah. Baik, kita akan membahas lagi ya apa yang akan ada di WellShare Fest di tahun ini, tentunya akan menarik sekali ya. Kita masih akan kembali usai jeda, Mas Aryo, tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Connect 360. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Aryo terkait dengan WellShare Fest 2021. Tadi Anda mengatakan, Mas Aryo, sebenarnya di tahun lalu juga sudah dilaksanakan acara serupa dan audiensnya juga lumayan banyak gitu ya. Tapi sebenarnya dari review tahun lalu itu ada semacam review nggak sih dari audiens yang kayak saya dapat sesuatu nih dari acara WellShare Fest, terus udah mulai merealisasi kiat-kiatnya kayak gitu, ada nggak? Ya, kita sih kemarin memang tidak semuanya kan mengabarkan nasibnya gimana ya. Tapi kemarin waktu kita mengadakan yang 2021 ini muncullah message dari audiens kita yang mengikuti sebelumnya. Mungkin mereka bahkan berbicara adalah ya kemarin agak terharu juga gitu. Jadi sempat ada bilang kalau terima kasih sudah memberikan kesempatan ini dan dipermudah dengan tanpa biaya dan sebagainya. Dan beberapa dari audiens yang memang waktu itu join, akhirnya mereka sudah memulai bisnis barunya gitu. Dan bahkan untuk teman-teman yang kemarin memang bisnisnya mungkin dibilang agak stuck waktu COVID, karena pembahasan kita waktu itu adalah gimana kita keluar dari situ ya, mereka ternyata mengikuti beberapa nasihat daripada pembicara dan akhirnya berani merubah konsep bisnis yang mengadjust dengan situasi baru. Oke, nah kalau misalnya tema ini kan buat bisnis impianmu menjadi kenyataan, ini apakah khusus targetnya untuk audiens-audiens yang masih maju, mundur untuk bikin bisnis atau seperti apa? Jadi kalau dulu tahun 2020 itu kita temanya memang
ya kasar kita gimana kita bisa survive and thrive di saat 2020. Kalau sekarang ini kita percaya bahwa di tahun 2021 khususnya setelah bulan April, saya nggak tahu kenapa setelah bulan April, kita merasakan bahwa bakal ada semangat baru dan juga kesempatan yang lebih baik untuk semua. Jadi ini adalah saat yang baik untuk semua yang baru memulai maupun yang kemarin sempat jatuh untuk bangun kembali, karena saya percaya dengan vaksin yang sudah mulai didistribusikan dan kita juga melihat perekonomian juga sudah cukup membaik dan mengangkat. Jadi insya Allah ini udah waktunya yang tepat untuk kita semua bangkit dan mulai lagi. Udah nggak usah teriak-teriak, tidak usah teriak-teriak kayak 2020 komplain. Sekarang udah just do it and be great aja sih. Oke, Mas Aryo kan background Anda juga adalah pengusaha nih. Sebenarnya apa sih tantangan yang Anda alami khususnya selama pandemi itu jatuh itu kenapa gitu? Ya kalau cerita sih memang bukan hanya saya tapi banyak mungkin dari teman-teman pengusaha yang mengalami drop ya, terutama di kuartal 2, kuartal 3 2020 ya. Pada saat itu memang tidak mudah untuk kita semua untuk bisa let's say berjualan maupun mengembangkan bisnis. Jadi memang strategi kita sebagai pengusaha pada saat itu adalah gimana kita bisa survive dahulu dan bisa mengcover operational expense dan khususnya cover gaji-gaji pegawai gitu kan. Tapi ya kita melihat juga bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan di 2020 itu ternyata mereflek apa yang akan terjadi setelah 2021. Jadi banyak juga bisnis-bisnis baru kami yang muncul di 2021 ternyata, 2020. Dan akhirnya ternyata until today bisnis-bisnis baru yang sudah adjust di COVID ini ternyata berkembang sangat baik dan membuka harapan barulah buat saya dan tim saya. Iya, tapi sebenarnya optimisme itu muncul kenapa? Apakah memang Anda melihat Indonesia di pasarnya masih sangat besar atau emang situasinya sekarang semakin kondusif untuk pandemi sendiri, Mas Aryo? Kalau saya sih belajar dari sejarah ya, belajar dari apa yang pernah terjadi di dunia selama ini. Krisis itu selalu ada, dan kalau kita perhatikan setiap dari krisis itu muncul cerita-cerita sukses setelah krisis. Dan waktu itu saya dan tim berpikir adalah apakah kita mau masuk ke dalam kategori yang memang jatuh dan jatuh terus dalam krisis, atau kita memang mau masuk ke dalam the new success stories yang terjadi setelah krisis. Jadi itu memang harapan yang kita bangun dalam tim dan juga rekan-rekan di sekitar kami. Ya, karena konon katanya orang yang berhasil itu adalah bukan yang memulai terus sukses terus, tapi ketika jatuh bisa bangkit kembali ya, bahkan lebih berhasil lagi gitu ya, Mas Aryo. Betul sekali, karena yang namanya entrepreneur itu yang memang battle tested dan memang bisa bangkit dari kehancuran, itu yang insya Allah bisa maju terus. Ya, cerita-cerita inspirasi ini akan didapatkan juga ya di acara Well Share Fest 2021 ya? Banyak sekali. Jadi teman-teman, ini jadi kalau ada yang nanya saya selalu bilang kalau ini bukan hanya workshop untuk pengusaha atau untuk belajar bisnis, tapi ini juga merupakan sesi spiritual yang sangat menarik dan juga humoris. Jadi entertaining ya, educating. Casual convo, tapi berisi gitu ya? Casual convo berisi, ngomong gue lu dan sebagainya macam, tapi berisi, yes. Oke, siap. Kita masih akan lanjutkan dialog kita masih terkait dengan Well Share 2021. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Connect 360. Ya, Anda masih bersama kami di Connect 360. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Mas Aryo. Nah, sebenarnya kan sekarang harusnya sudah nggak perlu bingung lagi nih untuk mensosialisasikan acara virtual ya, Mas Aryo. Harusnya untuk sosialisasi nih bagaimana untuk bisa mengumpulkan audiens?
Sosialisasi kemarin sih memang kita yang paling efektif adalah melalui kerjasama dengan media partner maupun community partner. Yang mungkin salah satunya Berita Satu ya, sudah sangat membantu sekali. Dan juga kebetulan memang karena beberapa pembicara kita ini kan beberapa memang bisa dibilang selebgram juga, tapi juga pebisnis. Jadi banyak juga dari fans-fans mereka yang ikut join lah dari situ. Tapi ya kami juga berterima kasih sih untuk banyak universitas dan juga media-media lah ya yang sudah banyak membantu mengangkat acara ini. Oke, apa aja yang didapatkan oleh para audiens nantinya? Jadi kalau kami ini sebenarnya kita ada program sertifikasinya. Jadi program sertifikasinya itu mungkin beda sama webinar lain. Kalau webinar lain itu kan biasanya datang, orang nonton, nanti di absen, nanti dapat sertifikasi. Kalau di kita ini agak berbeda. Ini kayak sekolah. Jadi nanti akan ada dua jalur pembelajaran, yaitu jalur bisnis umum dan jalur bisnis startup. Jadi kalau orang nanya bedanya apa sih bisnis umum sama bisnis startup? Kalau bisnis umum itu biasanya relatif bisnis-bisnis yang lebih tradisional dan ya mungkin kayak seperti restoran, fashion, media, dan sebagainya macam. Sedangkan jalur bisnis startup ini dikhususkan untuk produk-produk yang mungkin lebih inovatif dan baru gitu. Jadi nanti kita untuk sertifikasi ini ada dua jalur tersebut yang nanti bisa dilihat di pembagian jadwal di website kami. Nanti pada akhir acara, mungkin setelah sesi terakhir kita akan mengadakan exam. Jadi untuk audiens yang ingin mengikuti sertifikasi itu bisa mengikuti exam dan harus menjawab benar 80%. Agak kayak ujian sih, tapi ya. Baru bisa dapat sertifikat gitu? Yes, jadi kita juga, ya makanya kita mau punya sertifikasi yang lumayan valid dan kita tahu orang actually understands what pengajar-pengajar kita bicarakan. Oke, banyak banget yang nanya kalau misalnya di webinar gitu yang temanya adalah bisnis, nanti di sana saya bakal dapat input soal permodalan nggak? Ini banyak banget ditanya. Di situ ada nggak di Wellshare nanti? Ya, kebetulan kita ada dua investor yang akan mengadakan kelas tersebut. Sebenarnya ada 3. Okay. Jadi salah satunya adalah kita ada penanam modal dari Mandiri Capital. Beliau kebetulan adalah direktur dari Mandiri Capital. Ada juga salah satu managing partner atau ketua investmentnya dari modal venturanya Lipo Group. Dan ada satu lagi itu kalau nggak salah dia salah satu kalau bisa bilang angel investor ya, jadi penanam modal paling awal yang sangat membantu UKM itu nanti dari nama perusahaannya Prasetya Setia Dharma. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar mendapatkan permodalan dari 3 orang tersebut, ini akan menjadi sesi yang baik gitu, untuk audiens kita. Oke, angel investor itu kayaknya banyak banget yang minat untuk mencari angel investor ya. Mas Aryo, terakhir bagi para audiens begitu nantinya apa yang Anda harapkan saat akan mengikuti acara Wellshare nanti? Ya mungkin kami berharap jadi untuk teman-teman semua yang sedang menonton, semua pembicara kelas atas ini sama sekali tidak memungut biaya, tidak ada yang dibayar. Bahkan artis seheboh Gading Marten dan Uus juga tidak dibayar. Jadi semua pembicara kita ini ada hadir di sini untuk membantu semua teman-teman yang ada di rumah untuk belajar. Jadi jarang sekali kesempatan ini ada, jadi mohon dimanfaatkan untuk mengikuti program tersebut dan menghayati dan juga mencatat semua pembelajaran yang sudah diberikan. Jadi benar-benar jangan dilewatkan kesempatan ini dan mungkin bisa ajak teman-teman semua. Dan yang paling penting ikuti ujiannya karena menarik. Kita juga untuk ujian-ujian yang nilainya tertinggi dan nanti akan dipilih mendapat hadiah juga. Ada sepeda, ada macam-macam. Oke, Mas Aryo, ini ternyata kan masih ada waktu nih untuk berbincang ya, Mas Aryo. Ya.
Anda melihat sendiri sebenarnya bagaimana milenial begitu ya untuk memulai usahanya itu mereka sekarang sudah betul-betul ngerti nggak soal permodalan dan mengelolanya atau sampai akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu, kesadarannya menurut Anda seperti apa sekarang? Kurang zone. Jadi mungkin banyak teman-teman yang pernah sekolah bisnis atau belajar accounting, mungkin dalam realitanya pengaplikasian dan implementasi itu berbeda gitu. Jadi mungkin tambahan juga di salah satu sesi kita ini ada financial management khususnya untuk perusahaan yang masih bakar uang atau belum punya untung atau masih awal-awal, itu ada sesi khusus untuk bahas hal tersebut, gimana sih bisa memperpanjang kesempatan dan juga ya mengurangi risiko penutupan secara dini. Oke, tadi juga Anda sempat menyebutkan bahwa untuk usaha-usaha yang konvensional juga sebenarnya dikasih jalur khusus begitu. Padahal ada untuk trennya sekarang kan itu semuanya kayak based on digital gitu. Kenapa masih menyediakan jalur khusus untuk bisnis yang konvensional sih, Mas Aryo? Karena rezeki itu bisa melalui banyak hal dan memang perusahaan teknologi atau internet itu biasanya kita suka bilang adalah OKB baru, orang kaya baru itu berasal dari dunia teknologi, tapi tidak dipungkiri juga kalau memang bermunculan perusahaan-perusahaan besar dalam bisnis tradisional. Mungkin salah satunya yang kita lihat adalah mungkin Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan jualan kopi yang ternyata sebentar lagi jadi perusahaan unicorn ya. Maybe they are gonna be worth $1 billion US, hopefully soon. So makanya kita tidak menutup bisnis tradisional untuk mendapatkan kesempatan ini. Oke, nah itu ya bisnis kopi kayaknya. Berapa tahun yang lalu itu bisnis kopi itu masih bisa dihitung dengan jari, tapi sekarang kayak setiap sudut tuh ada jualan kopi ya. Tapi rata-rata berkembang banget ya, Mas Aryo, kalau kita lihat sekarang. Mas Aryo, dari tren usaha sendiri, tren bisnis sendiri, Anda melihat untuk F&B atau fashion itu kan sempat terdampak banget kemarin, terutama manufaktur begitu kan. Nanti di tahun ini, menurut Anda akan kembali bergeliat nggak untuk F&B seperti itu dan juga manufaktur? Kalau F&B sih udah pasti, cuma kan memang isunya adalah dining in masih merupakan challenge sendiri. Tapi kalau kita lihat perkembangannya produk-produk F&B di GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood itu perkembangannya cukup pesat. Jadi banyak sekali brand-brand baru yang menghasilkan miliaran rupiah per bulan. Dan speaking of fashion, ini juga something yang kita tidak sangka-sangka karena kita kira fashion is dying with COVID. But ternyata banyak sekali brand-brand yang terangkat. Salah satunya mungkin ada pembicara di sini tuh dari Roughneck. Roughneck itu cukup nusantara konsumennya, dan mungkin ada juga brand kemarin nih keren juga, brand Erigo. Sayang sekali tapi tidak ada sesi di sini. Tapi fashion Erigo itu sekarang adalah one of the fastest growing fashion company, especially after COVID. Malah bahkan kemarin kalau nggak salah nih, baru-baru ini mereka dibawa ke New York dan brandnya mereka itu dipasang di satu jalan Times Square. Very inspiring and motivating. So fashion is actually something yang ya tidak bisa di-deny lah. It will happen as well. Ada pembicara yang udah go international juga ya. Mas Aryo, selain daripada produk seperti itu, ada jasa juga nggak yang nantinya akan share gitu untuk mengembangkan bisnis yang berbasis jasa begitu? Jasa, kalau jasa itu kemarin kita kebetulan memang banyakan itu ini ya bisnis-bisnis nyata. Tapi kalau dari sisi jasa tuh kita ada satu memang dari dagangan.com, jadi perusahaan mereka itu adalah memberikan infrastruktur logistik untuk consumer goods di daerah pelosok Indonesia. Jadi kalau kita tahu distribusi aqua, distribusi snack dan sebagainya itu kebanyakan dari kota besar, dan mereka adalah seorang entrepreneur yang berani untuk terjun ke dalam pelosok Indonesia yang mungkin perusahaan-perusahaan sebelumnya belum berani masuk.
Jadi itu salah satu contoh ya, ternyata Indonesia itu masih punya opportunity yang baik, terutama di pelosok dan daerah. Oke, berbagai jenis banget untuk bisnis yang akan di-share nanti di Well Share Fest 2021. Nah, Mas Aryo, di tahun lalu itu audiens berapa banyak? Audiens tahun lalu itu kita hampir mencapai 20.000 registrasi. Oke, targetnya tahun ini? Ya, hopefully di atas lagi. Oke, di atas 20 ribuan ya? Ya. Oke, nah untuk targetnya sendiri banyakkan dari mahasiswa kah atau seperti apa? Memang harapan kami itu yang memang mengikuti ini adalah mereka yang memang mau memulai bisnis atau sudah menjalankan usaha. Tetapi kami juga mengharapkan mungkin profesional-profesional maupun mahasiswa untuk bisa mengikuti program ini, karena meskipun belum ada plan untuk membangun suatu usaha dalam waktu dekat, tetapi sudah memperkaya diri dari sekarang bisa memberikan modal mereka untuk memulai mungkin di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya sih. Jadi target kita adalah tidak hanya pengusaha, kita harapkan ada profesional, mahasiswa, dan siapapun yang memang mempunyai intensi untuk membangun suatu usaha di masa mendatang. Oke, baik, itu dia. Ini Well Share Fest 2021, salah satu investasi Anda sebelum mulai bisnis gitu ya, bisa dibilang gitu. Betul Mas Aryo. Oke, thank you ya Mas Aryo telah bergabung bersama kami sore hari ini. Sukses terus. Thank you, thank you. Mungkin nanti buat yang ingin mendaftar bisa langsung ke websitenya fest.wellshare.co. Tenang, tidak dipungut biaya, malah ajak teman-teman yang banyak. Baik, terima kasih Mas Aryo, selamat malam. Malam, hari. Ya, pemirsa Connect 360 masih akan berlanjut dengan informasi yang viral hari ini sesaat lagi.